Halo guys, di video kali ini kita akan merekap drama Korea Squid Game. Drama ini dibintangi oleh Lee Jung Jae, Bak Hae Soo, Jung Ho Yeon, Wi Ha Jun, dan Hyo Sung Tae. Oke, kita langsung saja menuju alur cerita. Di awal drama, kita akan diperkenalkan dengan permainan anak-anak yang populer di Korea sekitar tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, yaitu permainan cumi-cumi. Cerita dikemas dengan baik. Bagaimana simbol kesenangan masa kecil nantinya akan dijadikan permainan dewasa yang mempertaruhkan nyawa. Di sebuah tempat yang kecil tinggallah Song Gi Hun bersama Oh Mal Sun, ibunya. Kehidupan Song Gi Hun sangat berantakan. Pada hari itu, Oh Mal Sun mengingatkan Song Gi Hun tentang ulang tahun anaknya. Setelah ibunya pergi, Song Gi Hun mengambil ATM ibunya dan mengambil semua uang untuk bermain judi pacuan kuda. Kemampuan Song Gi Hun hanya bermain judi, guys. Setelah kekalahan, Song Gi Hun akhirnya berhasil menebak pemenang pacuan kuda dan mendapatkan uang sebesar 4.560.000 won untuk mendanai ulang tahun anaknya. Dan 10.000 won diberikan pada kasir. Tapi di luar, Song Gi Hun dikejar oleh penagih hutang dan ketika melarikan diri, Song Gi Hun bertabrakan dengan seorang wanita yang ternyata adalah pencopet. Uang kemenangannya hilang, guys. Song Gi Hun tertangkap oleh para penagih hutang, dipukuli, dan para penagih hutang itu memberikan Song Gi Hun waktu sebulan untuk melunasi hutangnya. Song Gi Hun kembali ke kasir dan meminta kembali uang 10.000 won miliknya. Seo Gi Woon pergi ke tempat permainan jepit boneka untuk mendapatkan hadiah, tapi selalu gagal, guys. Sampai ada seorang anak kecil yang pandai dalam permainan itu dan membantunya mendapatkan satu hadiah. Song Gi Hun segera menemui anaknya yang bernama Seong Ga Yong dan memberikan hadiah ulang tahun kepadanya. Setelah mengantarkan anaknya kembali ke mantan istrinya, di stasiun kereta, Song Gi Hun hanya terduduk dan tidak memiliki uang sepeser pun, sampai dia didekati oleh seseorang yang misterius. Orang misterius itu mengajak Song Gi Hun untuk bermain dakji. Jika Song Gi Hun menang, pria misterius itu akan memberikan 100.000 won. Dan sebaliknya, jika kalah, Song Gi Hun harus memberi orang misterius itu 100.000 won. Karena Song Gi Hun kalah dan dia tidak memiliki uang, dan orang misterius itu hanya menamparnya saja, guys. Setelah kalah dan tamparan yang bertubi-tubi, Song Gi Hun mendapatkan uang 100.000 won dan kartu nama orang misterius itu, yang mengundangnya untuk mengikuti permainan dengan hadiah yang besar. Dengan 100.000 won, Song Gi Hun pergi belanja ke toko ibunya Cho Sang Woo. Ibunya Cho Sang Woo sangat mengagung-agungkan putranya yang katanya bekerja di luar negeri. Setibanya di rumah, Song Gi Hun memberikan uang kepada ibunya. Ibunya mengatakan kalau Song Ga Yong akan pindah ke Amerika, karena hal itulah Song Gi Hun harus mendapatkan hak asuh anaknya. Tapi Song Gi Hun tidak memiliki apapun, bahkan pekerjaan. Karena tidak ingin kehilangan anaknya, Song Gi Hun menghubungi pemilik kartu nama dan bersedia untuk berpartisipasi dalam permainan. Dengan menyebutkan kata sandi lampu merah, lampu hijau, Song Gi Hun dijemput dan di dalam angkutan ternyata sudah banyak para peserta lain. Mereka diberi gas bius hingga tidak sadarkan diri selama perjalanan. Ketika Song Gi Hun terbangun, dia terkejut karena sudah mengenakan baju berlabel 456. Dan ada 455 pemain lain di tempat itu. Semua orang secara bersamaan terbangun. Di tempat itu, Song Gi Hun bertemu dengan nomor 001, seorang pria tua bernama Oh Il Nam yang menderita tumor otak, yang mencoba mencegah demensia dengan menghitung semua peserta. Di sana juga ada nomor 067, seorang wanita yang sebelumnya mencuri uang kemenangannya Song Gi Hun yang dimenangkan dari judi pacuan kuda, sedang bertengkar dengan nomor 101, seorang gangster. Saat itu juga, semua staf yang mengenakan baju dan topeng dengan lambang kotak dan lingkaran datang. Lalu, seorang dengan topeng lambang kotak menjelaskan bahwa setiap orang yang hadir dan mengikuti permainan ini adalah orang-orang yang memiliki hutang yang sangat banyak, guys. Jadi, para peserta berdiri di tempat ini untuk menghasilkan banyak uang dengan memainkan 6 pertandingan selama 6 hari ke depan. Hadiah uang akan diakumulasikan di celengan raksasa yang digantung di langit-langit. Semua orang setuju dan mulai berpartisipasi. Para peserta mulai memasuki tempat pengenalan wajah dan menaiki beberapa tangga warna-warni ke atas, ke ruang permainan.
Di tempat itu, penonton juga diperlihatkan sosok misterius dengan tudung dan topeng hitam yang diduga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas seluruh operasi. Tapi sosok misterius itu kemudian mendapat telepon dari seseorang yang menunjukkan bahwa dia memiliki majikan di atasnya. Di tempat permainan, Song Gi-hun bertemu dengan nomor 218 yang ternyata adalah Cho Sang-woo yang diyakini ibunya telah bekerja di luar negeri. Mereka berada di dalam permainan yang pertama dengan kode lampu merah dan lampu hijau. Jadi guys, dalam permainan yang pertama ini, para peserta bisa bebas bergerak jika robot itu mengatakan lampu hijau. Dan para peserta harus diam saat robot itu mengatakan lampu merah. Para peserta bermain tanpa mengetahui jenis permainan apa yang akan mereka mainkan dan apa yang terjadi bila para peserta melanggar. Dua orang peserta melangkah maju saat robot itu mengatakan lampu hijau. Tapi saat robot itu mengatakan lampu merah, ada seorang peserta yang terlambat dan masih bergerak. Peserta itu langsung ditembak mati. Begitu banyak para peserta yang baru menyadari hal ini. Kebanyakan dari mereka panik, mereka berusaha melarikan diri dan dibunuh secara massal. Mayat mereka menumpuk di atas satu sama lain di dekat pintu masuk. Sampai seorang kakek tua dengan nomor 001 yang bernama Oh Il-nam dengan tenang maju mengikuti jalannya permainan. Kakek itu membuat para pemain yang tersisa tidak punya pilihan selain bermain bersama. Cho Sang-woo membantu Song Gi-hun memberitahu kalau robot itu memiliki sensor untuk mengetahui setiap gerakan peserta dan menyarankan agar Song Gi-hun untuk tetap berada di belakang orang lain. Kalau gerakan terdeteksi, otomatis pasti terbunuh guys. Peserta nomor 067 memiliki ide yang sama, bersembunyi di belakang peserta nomor 101 selama permainan. Semua karakter utama di dalam drama sejauh ini selamat dari permainan. Tetapi Song Gi-hun hanya beruntung, itu pun karena pertolongan peserta lain yaitu nomor 199 yang menangkap Song Gi-hun saat akan terjatuh. Dan saat robot itu mengatakan lampu hijau, mereka berdua selamat. Para peserta yang masih di luar garis saat waktu habis, semuanya dibunuh guys. Red light, green light berakhir dengan atap dari ruang permainan yang menutup. Setelah permainan, para peserta yang gugur dibakar di tempat pembakaran mayat. Dan para peserta yang masih hidup kembali ke ruangan. Mereka mulai ketakutan, terlalu shock dengan permainan ini guys. Kemudian, para staf yang mengenakan baju dan topeng dengan lambang kotak dan segitiga datang. Salah satu staf yang memakai topeng lambang kotak mengucapkan selamat kepada para peserta yang lolos di permainan pertama dan mengumumkan jumlah peserta yang sebelumnya adalah 456 peserta kini menjadi 201 peserta yang selamat dan 255 peserta tereliminasi. Karena permainan yang menyangkut nyawa manusia, para peserta mulai panik dan memohon untuk dipulangkan saja. Salah satu staf yang mengenakan baju dan topeng dengan lambang kotak menjelaskan sesuai dengan pasal 1 di formulir persetujuan mengikuti permainan, yaitu para peserta tidak diperbolehkan berhenti bermain. Semua peserta mengajukan protes, tapi orang-orang bertopeng gambar segitiga dan kotak menodongkan senjata kepada mereka. Dan menjelaskan lagi pasal kedua yaitu peserta yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Tapi Cho Sang-woo berteriak mengenai pasal 3 yaitu permainan bisa dihentikan kalau mayoritas menyetujuinya untuk tidak lagi mengikuti permainan. Lalu, orang yang memakai topeng lambang kotak mengumumkan akan diadakan pemungutan suara untuk penghentian permainan. Tapi sebelum itu akan diberitahukan hadiah permainan pertama sesuai perjanjian. Karena ada 255 pemain yang tereliminasi di permainan pertama dan dipertaruhkan uang sebesar 100 juta won untuk setiap pemain. Jadi, hadiah uang sebesar 25,5 miliar won sejauh ini sudah terakumulasi di dalam celengan. Jika para peserta yang selamat saat ini berhenti bermain, maka uang sebesar 25,5 miliar won akan dikirimkan ke keluarga yang tereliminasi. Masing-masing keluarga akan mendapatkan 100 juta won. Dan untuk para peserta yang saat ini berhenti dari permainan dan pulang, tidak akan mendapatkan apapun. Salah satu peserta menanyakan berapa total hadiah yang didapatkan dalam permainan ini. Staf yang memakai topeng lambang kotak itu menjelaskan karena ada 456 peserta yang berpartisipasi dalam permainan, jumlah total hadiah uang kemenangan yang akan didapatkan adalah sebesar 45,6 miliar won guys. Wow. Karena penjelasan inilah kelompok peserta terbagi menjadi dua.
kelompok yang memilih pulang dan kelompok yang memilih tetap tinggal untuk melanjutkan permainan. Kedua kelompok masing-masing seimbang mencapai angka 100 vote. Dan sampai kepada pemilih yang terakhir yaitu OIL6, kakek tua bernomor 001. Kakek itu memilih pulang. Dan akhirnya semua para peserta yang selamat di game pertama dipulangkan, guys. Setelah bebas, Song Gi-hun melaporkan kejadian yang menimpanya pada polisi. Song Gi-hun menyerahkan kartu nama berlogo kotak segitiga untuk diselidiki, tapi mengalami kebuntuan, guys. Di pos polisi itu, Song Gi-hun juga bertemu dengan detektif Hwang Jun-ho. Song Gi-hun pulang dengan marah-marah karena polisi tidak percaya laporannya, dan detektif Hwang Jun-ho hanya melihat kartu nama itu saja. Di tempat lain, Cho Sang-woo tidak berani bertemu dengan ibunya dan curhat pada Song Gi-hun kalau dirinya memiliki hutang sebesar 6 miliar won. Song Gi-hun terkejut karena Cho Sang-woo seorang yang cerdas, tapi ternyata juga terlibat hutang yang besar. Ternyata setelah keluar dari Squid Game, para peserta kembali mengalami hari-hari yang buruk di kehidupannya, guys. Kang Sa-byok datang ke panti asuhan untuk menemui adiknya dan berjanji pada adiknya setelah mendapatkan banyak uang akan segera menjemputnya. Ternyata diceritakan Kang Sa-byok ini adalah orang dari Korea Utara dan mengikuti perjodohan wanita Korea Utara dengan pria Korea Selatan. Tapi Kang Sa-byok telah ditipu. Kang Sa-byok kembali ke tempat perjodohan dan mengambil uangnya. Di sebuah pabrik, Ali Abdul merasa tertipu dan meminta upah yang belum dibayarkan oleh bosnya. Tapi bosnya berdalih tidak ada uang karena tidak ada pemasukan. Mereka bertengkar dan Ali Abdul menyebabkan tangan si bos kecelakaan. Ali tidak peduli dan tetap mengambil uang kemudian pulang ke istrinya. Menyuruh istrinya membawa anaknya segera pergi dari Korea. Di tempat lain, Cho Sang-woo menelpon dan harus berbohong pada ibunya kalau dirinya melakukan perjalanan bisnis ke Amerika. Tapi ternyata ibunya telah didatangi oleh polisi. Kedua polisi itu datang untuk menangkap Cho Sang-woo dengan tuduhan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Sedangkan Jang Dok-so yang meminta teman-temannya untuk ikut bersamanya dalam permainan Squid Game dengan membawa senjata. Tapi ternyata temannya ini mengkhianati dirinya dan akan membunuhnya. Jang Dok-so melarikan diri dengan menyeburkan dirinya ke laut. Dan Song Gi-hun menyesali keadaannya karena tidak ada biaya untuk perawatan ibunya di rumah sakit dan ibunya memilih pulang. Song Gi-hun pergi ke tempat temannya untuk meminjam uang. Tapi temannya tidak meminjamnya uang, guys. Di saat Song Gi-hun duduk meratapi nasibnya, dia bertemu lagi dengan kakek tua OIL6. Dan kakek tua OIL6 mengatakan akan mengikuti permainan itu lagi. Karena kehidupan di luar ternyata lebih buruk, tapi Song Gi-hun tidak terlalu menanggapinya. Keesokan harinya, Song Gi-hun datang menemui mantan istrinya untuk meminjam uang, dan mereka bertengkar. Saat itu anaknya datang dengan ayah tirinya. Hal itu membuat Song Gi-hun malu melihat anaknya. Di saat Song Gi-hun pulang, suami mantan istrinya memberinya sejumlah uang dan berharap Song Gi-hun tidak datang lagi karena mereka akan pergi ke Amerika. Song Gi-hun marah, memukulnya, dan melemparkan uangnya. Hal itu diketahui oleh anaknya. Dengan sedih, Song Gi-hun pulang dan bertemu dengan detektif Hwang Jun-ho. Ternyata detektif Hwang Jun-ho selama ini sedang mencari keberadaan kakaknya yang telah menghilang. Penyelidikan detektif Hwang Jun-ho sampai ke apartemen kakaknya dan menemukan kartu nama dengan logo kotak segitiga seperti yang dilihatnya di pos polisi. Dan kartu nama kotak segitiga itulah yang menggiring detektif Hwang Jun-ho kepada Song Gi-hun. Dan detektif Hwang Jun-ho ingin menanggapi laporan Song Gi-hun, guys. Tapi tiba-tiba Song Gi-hun menyangkal laporannya dan tidak menghiraukan detektif Hwang Jun-ho. Song Gi-hun, Kang Sa-byok, Cho Sang-woo, Jang Dok-so, Ali Abdul, dan kakek tua OIL6, mereka akhirnya kembali untuk mengikuti Squid Game. Detektif Hwang Jun-ho mengikuti mobil yang membawa peserta Squid Game sampai ke pelabuhan Mojin dan berhasil masuk dengan melumpuhkan salah satu penjaga bertopeng berlogo bundar. Para peserta yang kembali mengikuti permainan diletakkan di suatu tempat dan dipakaikan seragam dengan nomor peserta permainan. Song Gi-hun memakai nomor yang sama yaitu nomor 456.
Seong Gi-hun bertemu lagi dengan kakek tua Oh Il-nam nomor 001, lalu bertemu dengan Cho Sang-woo nomor 218, dan Ali Abdul nomor 199. Karena tidak mengetahui permainan selanjutnya, mereka memutuskan untuk bersatu menjadi tim. Di sisi lain, Jang Dok-soo nomor 101 dengan 3 sekutunya mengajak Kang Sa-byok nomor 67 untuk bergabung dengannya. Tapi Kang Sa-byok menolaknya. Kemudian Han Min-yo nomor 212 ingin bergabung dengan Jang Dok-soo, tapi Jang Dok-soo menolak. Di bagian operator, staf bertopeng logo kotak melaporkan kalau peserta yang kembali hanya 93%. Sang pemimpin menugaskan untuk mengawasi para peserta yang tidak kembali ke permainan, guys. Malam harinya, Han Min-yo nomor 212 membuat keributan karena ingin pergi ke kamar mandi, dan Kang Sa-byok nomor 067 mengikutinya. Ternyata Han Min-yo ke kamar mandi hanya ingin merokok. Dan rokoknya itu disimpan dalam tempat seperti kapsul dan disembunyikan di bagian itunya, guys. Sedangkan Kang Sa-byok di kamar mandi memanjat dan memeriksa lubang angin mencari apakah tempat itu memiliki jalan keluar. Tapi Kang Sa-byok melihat orang-orang itu sedang melelehkan gula. Sepertinya itu adalah petunjuk ke game selanjutnya, guys. Dan karena lama di kamar mandi, mereka hampir ketahuan. Keesokan harinya, permainan dimulai dan para peserta mulai memasuki tempat permainan. Di permainan kali ini, para peserta diperintahkan untuk memilih salah satu di antara 4 simbol dan berdiri di depannya. 4 simbol itu adalah gambar lingkaran, segitiga, bintang, atau payung. Yang sudah mengetahui permainan ini hanya peserta nomor 111 dan Cho Sang-woo nomor 218. Cho Sang-woo sudah mendapatkan informasi dari Kang Sa-byok nomor 067, tapi Cho Sang-woo tidak memberitahukan hal ini pada Song Gi-hun, Ali Abdul, dan kakek tua Oh Il-nam. Cho Sang-woo sejak awal memang sedikit abu-abu. Cho Sang-woo memilih logo segitiga, Ali Abdul memilih logo bundar, kakek tua memilih logo bintang, dan Song Gi-hun memilih logo payung. Dan Kang Sa-byok nomor 067 hanya memperhatikan mereka saja. Para peserta berbaris di depan gambar logo yang dipilihnya dan dipersilakan hanya mengambil satu benda di hadapan mereka. Permainan kedua adalah permainan gulali. Simbol yang dipilih oleh peserta adalah bentuk yang harus dipotong oleh peserta dengan batas waktu 10 menit. Jadi, dalam permainan ini, peserta harus memotong bagian pinggir gulali dan menjadikan bentuk logonya harus tetap utuh, tidak boleh rusak atau patah. Untuk logo bulat, segitiga, atau bintang itu mudah. Tapi untuk logo bentuk payung itu sulit, guys. Para peserta mulai berkonsentrasi memotong pinggiran gulali itu. Keadaan semakin mencekam, menakutkan ketika ada peserta yang ditembak mati karena mematahkan logo gulalinya, guys. Banyak peserta yang gagal dan ditembak mati. Sangat mengerikan. Han Min-yo nomor 212 menemukan cara, yaitu memotong gulali dengan memanaskan ujung jarum dengan api. Sehingga dengan mudah Han Min-yo memotong pinggir gulali itu. Suasana semakin mencekam karena banyak peserta yang mati. Akhirnya yang lolos ke permainan selanjutnya adalah peserta nomor 111. Lalu Kang Sa-byok nomor 067, Ali Abdul nomor 199, Cho Sang-woo nomor 218, lalu Han Min-yo nomor 212. Dan untuk mendapatkan perhatian Jang Dok-soo nomor 101, Han Min-yo melemparkan korek apinya kepada Jang Dok-soo, dan Jang Dok-soo lolos ke game selanjutnya. Sedangkan Seong Gi-hun nomor 456 masih berusaha memotong gulalinya sampai menemukan cara dengan menjilati gulalinya. Dan para peserta lain juga meniru apa yang dilakukan oleh Seong Gi-hun, berpacu dengan waktu. Akhirnya Seong Gi-hun dan kakek tua Oh Il-nam berhasil lolos ke game selanjutnya. Permainan kedua selesai, tapi ada salah satu peserta memberontak menyerang staf bertopeng logo segitiga dan menyandera staf bertopeng logo kotak. Para staf bertopeng logo segitiga lainnya tetap menodongkan senjatanya ke peserta itu, dan tetap membunuh para peserta lain yang telah kehabisan waktu. Peserta nomor 119 terkejut dan ingin mengetahui siapa di balik topeng staf berlogo kotak itu. Ternyata hanya seorang anak muda, dan peserta nomor 119 bunuh diri.
Pemimpin datang dan menembak mati staf yang sudah membuka topeng. Pemimpin hanya mengingatkan begitu para staf membuka topeng mereka dan identitasnya telah diketahui, maka staf itu harus mati. Usai permainan kedua tentang gulali, kini Squid Game mulai mengadakan game spesial. Game spesial diawali dengan pemberian makan malam untuk para pemain. Diketahui menu makanan yang disajikan untuk pemain Squid Game adalah air karbonasi dengan sebutir telur rebus. Beberapa orang merasa porsi yang diberikan itu kurang. Alhasil, 5 pemain berlaku curang dengan mengantri sebanyak 2 kali, yaitu kelompoknya Jang Doksu dan Han Minyo yang tampaknya sudah bergabung. Karena hal itu, 5 orang pemain lain tidak kebagian makanan sama sekali dan pemain nomor 271 pun melakukan protes. Tapi, staf bertopeng berlogo bulat itu mengatakan makanan itu sudah diberikan sesuai dengan total jumlah pemain. Lalu, pemain nomor 198 memberitahu mereka kalau kelompoknya Jang Doksu yang mengambil makanan mereka. Pemain nomor 271 menyerang Jang Doksu. Mereka berkelahi dan Jang Doksu membuat pemain itu meninggal, guys. Tapi setelah selesai diumumkan meninggal, tidak lama turunlah uang ke dalam celengan. Dan hal itu mengisyaratkan saling membunuh diperbolehkan di game ini. Wow, mulai menyeramkan, guys. Dan staf berlogo bulat datang membawa pemain nomor 271 yang telah meninggal itu, kemudian membakarnya. Peserta nomor 111 yaitu Byung-ki yang adalah seorang dokter ditunjuk oleh staf bertopeng berlogo segitiga untuk mengambil organ dalam pemain yang sudah meninggal. Byung-ki disuruh bergabung dengan kelompok yang paling kuat untuk bertahan hidup, guys. Lalu Byung-ki bergabung dengan kelompoknya Jang Doksu dengan imbalan bocoran permainan selanjutnya, guys. Karena keadaan pasti akan semakin membahayakan jiwa, kelompoknya Song Gi-hun memutuskan untuk saling menjaga saat jam istirahat. Song Gi-hun mengajak pemain nomor 067 untuk bergabung dengan kelompoknya. Sebelum waktu tidur dan lampu dipadamkan, terdapat pengumuman soal game spesial untuk para pemain. Rupanya pihak staf memang sengaja menyediakan makanan dengan porsi kecil agar para pemain berebut dan membunuh satu sama lain, guys. Hal itu pun benar terjadi. Setelah lampu dipadamkan, semua pemain beraksi untuk saling membunuh. Sementara Song Gi-hun dan kawan-kawannya saling melindungi dan sibuk mencari si kakek yang entah pergi kemana. Setelah lama dicari dan melakukan perlawanan kepada pemain yang lain, mendadak si kakek berteriak dan memohon agar permainan dihentikan karena dia sangat takut, guys. Dan saat itu si kakek berada di ranjang paling tinggi. Tidak lama kemudian, bos bertopeng memerintahkan untuk menghentikan permainan. Pemain yang gugur pun segera diidentifikasi dan diangkut untuk dilakukan kremasi. Sementara pemain yang bertahan pergi untuk beristirahat. Detektif Hwang Junho yang menyamar sebagai staf Squid Game memberi laporan kepada atasannya seperti bentuk organisasi, pangkat, pemimpin bertopeng, dan pembantaian di permainan ini, guys. Hari berlanjut, permainan selanjutnya pun dimulai. Aturan permainan saat itu memerintahkan para pemain untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Banyak yang merekrut pemain pria kekar untuk masuk ke tim mereka. Jang Doksu yang sudah mengetahui permainan selanjutnya mengusir Han Minyo dan merekrut laki-laki untuk masuk ke timnya. Tim Song Gi-hun tidak mendapatkan pemain pria dan Kang Sae-beok hanya mendapatkan pemain wanita nomor 240. Cho Sang-woo mengkhawatirkan game selanjutnya. Han Minyo yang panik akhirnya memaksa masuk ke tim Song Gi-hun di detik-detik terakhir, guys. Dan ternyata permainannya adalah tarik tambang. Tim Jang Doksu maju dengan percaya diri dengan para pemainnya yang semuanya laki-laki. Tim Jang Doksu memenangkan permainan di sesinya dengan menjatuhkan lawannya. Sangat mengerikan, guys. Kemudian giliran tim Song Gi-hun yang memiliki 3 anggota wanita, 1 lansia, dan sisanya pria. Melihat timnya yang lemah, mereka pesimis. Banyak yang mengira mereka akan gagal.
Namun, dalam perjalanan menuju tempat tarik tambang, si kakek memberikan taktik untuk memenangkan permainan, yaitu pertama, orang yang berada di paling depan adalah orang yang paling penting karena paling dekat dengan tim lawan, dan anggota tim lain melihat sosok orang itu dari belakang. Jika dia terlihat lelah dan putus asa, maka berakhirlah permainan. Dan orang yang berada di paling belakang harus bertubuh besar dan kuat seperti jangkar kapal. Selanjutnya, anggota tim ditempatkan secara selang-seling di kiri dan kanan. Posisikan kedua kaki sejajar dan menghadap ke depan. Lalu, letakkan tali di antara ketiak dan kerahkan seluruh tenaga. 10 detik pertama, semua anggota harus bertahan di tempat. Dorong perut bagian bawah ke langit. Dorong kepala ke belakang sampai kau bisa melihat pangkal paha orang di belakangmu dan tidak akan terseret oleh tim lawan. Pihak lawan pasti panik dan akan kehilangan ritme permainan. Saat itu, tarik sekuat tenaga. Taktik itu diikuti dan hampir berhasil guys, tapi tim kehilangan keseimbangan. Cho Sang-woo menemukan ide untuk mengharuskan anggotanya melangkah 3 kali ke depan untuk membuat lawan jatuh. Tapi hal itu juga sangat beresiko untuk jatuh ke bawah. Tidak ada cara lain guys. Saat tim Song Gi-hun melangkah maju 3 kali ke depan, taktik itu berhasil membuat lawan berjatuhan. Seketika itu juga, tim Song Gi-hun menarik tim lawan yang berjatuhan dan mereka pun berhasil memenangkan permainan ini. Namun, lawannya harus mati dan jatuh ke bawah. Beberapa mayat pemain dibawa untuk dibedah karena organnya akan diperjualbelikan. Tim Song Gi-hun yang telah menang kembali ke tempat istirahat. Kemenangan mereka membuat tim Jang Dok-soo terkejut. Saat berbincang-bincang, Song Gi-hun mengusulkan untuk membuat brigade sebelum lampu dipadamkan. Jadi mereka mengatur jam malam dan bergantian untuk berjaga, guys. Jang Dok-soo mendatangi tim Song Gi-hun dan mengejek cara Song Gi-hun bertahan hidup. Tapi Song Gi-hun mengatakan seharusnya yang lebih diwaspadai Jang Dok-soo adalah anak buahnya, karena bisa jadi mereka yang akan membunuhnya, guys. Perkataan Song Gi-hun mengingatkan Jang Dok-soo kalau dulu pernah dikhianati oleh anak buahnya. Jang Dok-soo jadi waspada. Seperti biasa, sang dokter, yaitu Byung-ki, pemain nomor 111, dibawa oleh staf Squid Game untuk melakukan pembedahan. Sementara Hwang Jun-ho, seorang detektif yang mencari kakaknya, dia kembali menjadi staf nomor 29 yang bertugas mengantarkan organ tubuh ke kapal. Ketika itu, proses pembedahan lebih lama dari biasanya, membuat beberapa orang yang membantu menjadi sensitif, tidak terkecuali yaitu Byung-ki, pemain nomor 111 yang berprofesi sebagai dokter itu. Selama proses pembedahan, beberapa staf berbincang soal pemain yang mendadak bangun ketika salah satu matanya dicongkel. Menurut cerita mereka, pemain itu hanya memiliki 1 ginjal. Hal itu membuat Hwang Jun-ho terkejut karena kakaknya juga hanya memiliki 1 ginjal, guys. Hwang Jun-ho pun ingin memastikan kalau pemain yang sedang dibicarakan para staf itu apakah kakaknya sendiri. Setelah mengambil organ tubuh, Hwang Jun-ho pun bergerak mengantar menuju kapal. Dalam perjalanan, Hwang Jun-ho yang menyamar menanyakan tentang para VIP pada partnernya. Karena hal itulah partnernya Hwang Jun-ho menaruh curiga dan membuat Hwang Jun-ho terpaksa membuka topeng yang dipakainya, guys. Hwang Jun-ho ketahuan, guys, tetapi Hwang Jun-ho berhasil mengancam dengan pistol yang dibawanya. Hwang Jun-ho juga membicarakan tentang seorang pemain yang hanya memiliki 1 ginjal yang dikiranya adalah kakak laki-lakinya. Tapi partnernya itu menjelaskan kalau pemain pemilik 1 ginjal itu yang mereka bicarakan sebelumnya adalah seorang wanita. Lalu partnernya itu pun membuka informasi soal rekam medis peserta yang berada di ruang bos mereka. Setelah membunuhnya, Hwang Jun-ho pun bergegas menuju ke ruangan tersebut. Sementara itu, Dr. Byung-ki yang berpredikat sebagai pemain nomor 111 menanyakan permainan selanjutnya pada staf bertopeng logo segitiga. Tapi 2 orang staf bertopeng itu tidak mengetahui jenis permainan yang akan dimainkan selanjutnya, guys. Karena atasan mereka belum memberikan informasi apapun. Hal itu membuat Dr. Byung-ki marah. Byung-ki pun menyandera dan mengancam untuk membunuh salah satu staf. Tapi Byung-ki gagal menyandera karena staf itu membela diri. Byung-ki kabur dan sampai di tempat arena permainan gulali. Di tempat itu, staf lain berhasil mengejarnya dan keduanya membuat kesepakatan. Mengetahui dokter itu sudah menaruh kepercayaan, staf tersebut hendak membunuhnya dengan pisau kecil. Akan tetapi sebelum dilakukan, bos bertopeng sudah lebih dulu menembak tangan staf yang membawa pisau kecil itu, guys.
Bos bertopeng pun mengatakan kalau Squid Game dilandasi dengan kesetaraan dan keadilan, tidak ada kecurangan yang terjadi. Dan karena telah diketahui kalau dokter dan staf melakukan kecurangan dengan memberikan informasi terkait game, keduanya pun dihabisi saat itu juga, guys. Di sisi lain, pihak bos bertopeng mengetahui adanya staf yang meninggal dan kabur. Setelah diperiksa melalui CCTV dan kamar masing-masing staf, ternyata tidak ditemukan staf dengan nomor 29. Staf nomor 29 diketahui adalah detektif Hwang Junho yang menyamar. Hwang Junho rupanya sudah bergerak dan sampai di ruangan dokumen yang berisikan data pemain dari tahun-tahun sebelumnya, guys. Hwang Junho mulai mencari hingga menemukan dokumen daftar pemain yang telah memenangkan permainan. Salah satunya adalah kakaknya sendiri. Lalu Hwang Junho segera mencari dokumen pada tahun tersebut dan sukses menemukan data kakaknya yang bernama Hwang In-ho. Para pemain kembali dikumpulkan untuk game selanjutnya. Mereka berbaris. Song Gi-hun membantu kakek tua Oh Il-nam untuk menutupi celana kakek Oh Il-nam dengan jaketnya. Karena kakek Oh Il-nam mengompol, tetapi sejauh ini telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus untuk menyembunyikannya. Para pemain mulai memasuki tangga warna-warni. Tapi melihat dokter dan penjaga yang sebelumnya telah membocorkan game selanjutnya, mereka digantung di tangga untuk dilihat oleh pemain yang tersisa, guys. Hal ini adalah peringatan bahwa mereka yang mencoba untuk melakukan kepentingannya sendiri dan menodai ideologi dunia. Kedudukan para peserta semua sama dan mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, dan mengupayakan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Sementara itu, Hwang Junho mengambil foto semua bukti di arsip. Panggilan telepon membawa bos bertopeng kembali dan Hwang Junho bersembunyi. Saat itu, bos bertopeng berbicara bahasa Inggris kepada orang-orang yang tidak diketahui yang ada di saluran lain. Mereka mengkonfirmasi bahwa pertandingan berikutnya akan dimulai sesuai jadwal, dan bos bertopeng bersiap untuk mengawasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Game berikutnya adalah game berpasangan. Setiap kali dua pemain setuju untuk bergabung, mereka harus berjabat tangan untuk menyegel kesepakatan. Cho Sang-woo dan Ali Abdul memutuskan untuk bekerja sama, meninggalkan Song Gi-hun untuk bekerja sama dengan kakek Oh Il-nam. Kang Sae-byuk berpasangan dengan Ji Young, sedangkan Han Min-yeol hanya bisa menendang dan berteriak karena tidak ada yang mau berpasangan dengannya, dan akhirnya para penjaga membawanya pergi. Saat mereka berjalan ke area yang ditentukan, setiap tim diberikan kantong dengan isi 10 kelereng di dalamnya. Pemenang babak ini adalah pemain yang berhasil mengambil semua kelereng yang ternyata kelereng milik partnernya sendiri, guys. Dan mereka hanya memiliki waktu 30 menit untuk melakukan ini. Jadi, bila lawan dapat menebak berapa jumlah kelereng yang ada di tangan pemain lain, maka pemain yang bisa menebak dengan benar bisa memiliki kelereng lawannya, guys. Tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setiap orang telah bekerja sama dengan orang-orang yang mereka percayai, sehingga game ini sangat menyakitkan bagi semua yang terlibat. Sementara semua orang mulai bekerja memainkan serangkaian permainan yang berbeda, kakek Oh Il-nam dan Song Gi-hun memainkan permainan. Kakek Oh Il-nam sangat hebat menebak di permainan ini, sampai Song Gi-hun hanya tersisa satu kelereng untuk dipertaruhkan. Song Gi-hun dengan terpaksa memanfaatkan daya ingat kakek Oh Il-nam untuk membohongi kakek Oh Il-nam bahwa tebakan kelerengnya selalu salah dan mengambil kelereng milik kakek Oh Il-nam. Setelah Song Gi-hun merasa menang, dia menyerahkan kelerengnya kepada staf Squid Game. Tapi ternyata kakek Oh Il-nam masih menyimpan satu kelereng dan membuat Song Gi-hun panik, guys. Kakek Oh Il-nam menolak untuk bermain dan memutuskan dia akan mencoba menemukan rumahnya. Mengingat area ini dirancang agar terlihat persis seperti lingkungan lamanya, kakek Oh Il-nam ingin menemukan rumah lamanya. Di sisi lain, Jang Dok-soo hampir mengalahkan partnernya pemain nomor 278. Tapi keadaan berbalik tepat di puncak kemenangan. Jang Dok-soo melakukan protes, dan staf bertopeng mengizinkan kali ini dengan permainan yang sesuai dengan caranya. Dan Jang Dok-soo berhasil mengambil semua kelereng pemain nomor 278. Pemain nomor 278 yang sudah tidak memiliki kelereng berusaha untuk melarikan diri. Tapi yang gak akan bisa, guys. Pemain nomor 278 ditembak mati. Di tempat lain, Kang Sae-byuk bercerita tentang masa lalunya kepada Ji Young.
termasuk bagaimana dia melarikan diri dari Korea Utara. Kang Sabyok menginginkan hadiah uang sehingga dia bisa membawa seluruh keluarganya bersama dan pergi ke Pulau Jeju. Akhirnya pasangan itu bermain. Dengan pemenang ditentukan oleh siapa yang melempar kelereng paling dekat ke dinding adalah pemenangnya. Ji Yong mengorbankan dirinya untuk Kang Sabyok dengan menjatuhkan kelerengnya. Kang Sabyok marah dan Ji Yong berkata kalau kelerengnya tergelincir. Kang Sabyok marah dan menyuruh Ji Yong untuk melakukannya lagi. Tapi Ji Yong ingin dirinya kalah karena dia tidak memiliki alasan lain untuk tetap hidup. Akhirnya Ji Yong ditembak mati, guys. Sementara itu, Cho Sang-woo dan Ali Abdul bermain dan Cho Sang-woo kalah dalam permainan itu, guys. Tapi Cho Sang-woo menemukan cara licik untuk membohongi Ali Abdul. Cho Sang-woo menangis tidak ingin hidupnya berakhir. Cho Sang-woo membohongi Ali Abdul dengan mengajaknya bekerja sama. Cho Sang-woo mengatakan ada beberapa tim yang tidak bisa menentukan pemenang karena peraturan permainan, yaitu dinyatakan lulus jika berhasil mendapatkan 10 kelereng pasangan dalam waktu 30 menit. Artinya, tidak harus mendapatkan semua kelereng dalam waktu 30 menit. Jika terus terulang, menang dan kalah, pasti ada tim yang tidak memiliki pemenang. Apa yang terjadi, guys? Apakah mereka semua akan dieliminasi? Hal itu tidak masuk akal karena pemenang belum ditentukan. Jika pemenang belum ditentukan sampai waktu habis, maka akan menjadi persaingan antar tim. Setiap tim akan menggabungkan kelereng pasangan mereka menjadi 20 kelereng dan melawan tim lain. Sesuai rencana, Cho Sang-woo dan Ali Abdul akan membentuk tim dan akan menang sebagai tim. Kemudian bisa keluar dari sini bersama-sama. Dan mereka harus berpisah memeriksa tim lain, tim yang paling muda ataupun tim yang paling tua yang akan menjadi lawan mereka. Karena Ali Abdul yang percaya kata-kata dan yakin dengan strategi Cho Sang-woo, Ali Abdul menyerahkan kelerengnya pada Cho Sang-woo agar dibungkus dengan kantong. Cho Sang-woo melepaskan jaketnya untuk menutupi kantong berisi kelereng milik Ali Abdul. Ternyata di balik jaket yang berada di tanah itu, Cho Sang-woo menukar kelereng Ali dan dikalungkan pada leher Ali Abdul, guys. Wow, Cho Sang-woo adalah karakter licik tapi cerdas, pantang menyerah dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Di saat Ali menyelidiki tim yang beranggotakan pemain tua atau pemain muda seperti yang telah dikatakan Cho Sang-woo menyerahkan kantong yang berisi 10 kelereng pada staf bertopeng karena merasa tidak melanggar peraturan, yaitu mendapatkan kelereng lawan dengan cara apapun tanpa menggunakan kekerasan. Ali Abdul berkeliling dan kembali saat melihat Cho Sang-woo keluar dengan staf bertopeng. Ali memeriksa kantongnya, ternyata hanya berisi batu, guys. Cho Sang-woo telah menipu pria malang itu dan meninggalkannya tanpa apa-apa selain peluru di otak. Permainan bertahan hidup tidak menggunakan hati nurani, guys. Saat waktu, suara tembakan bergema di seluruh area. Song Gi-hun kehilangan kesabarannya dengan lelaki tua itu, menyebabkan pasangan itu berbicara di luar sebuah rumah. Akhirnya, pemain 001 kakek Oh Il-nam mempertaruhkan semua miliknya dengan syarat Song Gi-hun juga harus mempertaruhkan semua kelerengnya. Kakek Oh Il-nam sebenarnya mengetahui kalau Song Gi-hun membodohinya. Tapi akhirnya kakek Oh Il-nam memutuskan untuk mengalah dan menyerahkan semua kelerengnya. Sebelum pergi, mereka berdua berpelukan sebagai isyarat terakhir. Song Gi-hun berjalan pergi dengan semua kelereng. Air mata mengalir di pipinya saat suara tembakan yang terdengar saat dia berjalan keluar. Sangat menyedihkan, guys. Song Gi-hun merasa bersalah karena telah membodohi kakek Oh Il-nam. Setelah permainan tarik tambang dan kelereng kematian, kru pembersihan mulai mengeluarkan para pemain yang tereliminasi. Dan bos bertopeng atau frontman sedang mencari seorang penyusup yang masih berkeliaran dan memerintahkan para anak buahnya untuk segera menangkap penyusup itu sebelum para investor VIP datang ke fasilitas tersebut, guys. Saat para pemain kembali ke tempat istirahat, Jang Dok-soo terkejut karena melihat Han Min-yo di sana dan masih hidup, guys.
Sebenarnya Mimin juga kaget, ternyata Han Minyo dianggap sebagai anak buangan dalam permainan karena nggak ada yang mengajaknya main guys. Jadi Han Minyo selamat dari permainan kelereng kematian. Pemain yang tersisa saat ini ada 17 pemain dengan total hadiah uang yang terkumpul sebesar 43,9 miliar won guys. Bos bertopeng merasakan bahwa penyusup ada di dalam kantornya karena mengetahui bahwa teleponnya diletakkan kembali dengan cara terbalik. Bos bertopeng mencari tapi tidak ketemu guys. Padahal Hwang Junho bersembunyi di ruang arsip bawah tanah. Tapi bos bertopeng menerima pesan dari anak buahnya kalau ada mayat yang telah ditemukan di dekat pantai, yaitu mayat anggota staf bertopeng beserta ID polisi Hwang Junho. Para tamu VIP tiba lengkap dengan topeng dan dipersilakan masuk ke dalam gedung. Tuan rumah memiliki urusan mendesak untuk diurus, sehingga menjadi tanggung jawab bos bertopeng untuk menyambut mereka. Para tamu VIP jelas berada di tempat itu untuk melakukan semacam investasi, tetapi sebelum itu mereka ingin melihat bagaimana permainan beroperasi dan bertaruh pada mereka. Hwang Junho yang kebetulan berada di ventilasi dan dia mendengarkan pembicaraan mereka. Karena semua orang memakai topeng, Hwang Junho menjadi lebih mudah melakukan penyamaran. Hwang Junho menyamar sebagai petugas catering dan lebih mudah masuk ke dalam ruangan para VIP. Para pemain menunggu permainan selanjutnya dengan sangat tegang guys. Mereka hanya terjaga semalaman, tapi terlihat di monitor dengan disaksikan para tamu VIP. Pemain nomor 69 gantung diri tepat sebelum game dimulai karena kehilangan istrinya di permainan kelereng kematian. Selanjutnya, para tamu VIP duduk bersantai dan mereka bersiap untuk menonton permainan selanjutnya. Para pemain yang tersisa juga bersiap menuju ke tempat permainan. Di tempat permainan, para pemain disuruh lagi untuk memilih rompi yang diberi nomor urut peserta dari nomor 1 sampai nomor 16 guys. Beberapa pemain segera memilih nomor urutan yang tengah. Song Gi-hun kebingungan memilih nomor urut. Kalau nomor urut pertama mulai lebih dulu menguntungkan karena tidak akan kehabisan waktu guys. Seperti permainan lampu hijau dan lampu merah atau gulali. Tapi juga sangat berbahaya kalau belum mengetahui permainan apa yang akan dimainkan guys. Sedangkan untuk nomor urut 16 yang terakhir, keuntungannya bisa mengamati permainan dan membuat rencana seperti permainan tarik tambang, tapi juga berbahaya karena dikejar waktu. Cho Sang-woo memilih nomor urut 14. Song Gi-hun memilih nomor urut 1. Tapi pemain nomor 96 meminta Song Gi-hun menyerahkan rompi dengan nomor urut 1 dan pergi lebih dulu, meninggalkan Song Gi-hun yang terpaksa memilih rompi nomor urut 16 yang berarti dia menjadi pemain yang akan pergi terakhir guys. Sesampainya di tempat permainan, para pemain terkejut dengan permainan kelima yang akan dimainkan, yaitu permainan menyeberangi pijakan kaca. Ada dua macam kaca yang menjadi pijakan, yaitu kaca keras dan kaca biasa. Kaca keras bisa menahan berat badan untuk 2 orang, sedangkan kaca biasa akan langsung pecah meski hanya diinjak oleh 1 orang saja guys. Jadi, para pemain khususnya pemain pertama harus menebak pijakan mana yang terbuat dari kaca keras, kemudian menginjaknya. Melewati 18 pijakan sampai ke seberang menyelesaikan permainan ini. Permainan kelima ini diberikan waktu hanya 16 menit saja guys. Pemain nomor 96 menyesal karena mengambil nomor urut 1. Tapi permainan sudah dimulai dan dia harus mulai berjalan. Tapi di saat pemain nomor 96 akan melompat, dia ketakutan guys. Tapi Jang Dokso mengancamnya. Pemain nomor 96 berhasil melewati kaca pertama. Tapi di lompatan kedua, kaca pecah. Para pemain yang lain segera melangkah melintasi kaca, bergiliran melompat dari kiri ke kanan. Mereka yang gagal berjatuhan. Dengan waktu yang hampir habis, setiap pemain mulai tidak sabar mendorong pemain yang di depan. Pemain religius berhenti dan dia berdoa. Pemain di belakangnya maju dan ingin mendorongnya, tapi pemain religius melemparkannya jatuh. Pemain religius maju, tapi didorong oleh pemain lain di belakangnya guys. Sampai pemain ini pun juga jatuh. Posisi Jang Doksu sekarang berada di depan. Jang Doksu menolak untuk maju selangkah, menuntut yang lain di belakangnya untuk maju. Sampai akhirnya Jang Doksu berhadapan langsung dengan Han Minyo. Han Minyo yang sangat membenci Jang Doksu membawa Jang Doksu jatuh bersamanya. Wow,
Di dalam ruang VIP, Hwang Junho yang menyamar sebagai pelayan ditempatkan dalam posisi tanpa kompromi dengan salah satu tamu VIP. Si tamu VIP ini ingin Hwang Junho membuka topengnya, tetapi Hwang Junho menolak untuk melakukannya karena tahu dia akan mati jika dia melakukannya. Sebaliknya, Hwang Junho mengajak lelaki tua busuk itu untuk membawanya ke suatu tempat pribadi. Di salah satu ruangan, si tamu VIP itu ingin mengajak Hwang Junho berhap guys. Pria VIP itu sudah telanjang dan Hwang Junho menodongkan pistol ke arahnya dan mulai merekap guys. Menuntut agar pria VIP itu membeberkan segalanya mengenai permainan ini. Bos bertopeng atau frontman menganggap ada sesuatu yang terjadi karena kepergian tamu VIP dan pelayan itu yang terlalu lama. Lalu bos bertopeng mengirimkan anak buahnya untuk mencari tahu di mana mereka berada. Dan salah satu penjaga bertopeng kotak telah menemukan tamu VIP itu dalam keadaan pingsan guys. Kembali ke tempat permainan, pemain nomor urut 13 mengetahui perbedaan antara kaca dan sepertinya sudah mengetahui sejak awal. Bahkan dia pernah memiliki pekerjaan sebagai tukang kaca. Tapi karena orang-orang seperti Jang Doksu masih menjadi bagian dari permainan, dia tidak ingin para pembunuh ini maju guys. Bos bertopeng dan beberapa tamu VIP mengetahui kemampuan orang itu. Dan untuk mempersulit para pemain, bos bertopeng mematikan lampu. Pemain nomor urut 13 langsung kehilangan kemampuannya guys. Akhirnya, Cho Sang-woo menunjukkan warna aslinya. Dia mendorong pria nomor urut 13 itu ke depan menuju kematiannya. Untungnya Kang Sa-byok dan Song Gi-hun semuanya selamat. Mereka melompat dan tepat pada waktunya saat pecahan kaca meledak terbang di udara. Permainan berakhir dan para VIP senang. Di tempat lain, Hwang Junho bergerak keluar dari pulau, tapi bos bertopeng dan anak buahnya mengejarnya dengan naik perahu. Dan sepertinya Hwang Junho berhasil lolos guys. Hwang Junho membawa ponselnya yang menyimpan semua bukti tentang permainan yang ada di sini. Terutama kesaksian tamu VIP yang sudah direkam video bisa menjadikannya bukti. Hwang Junho bergegas kembali ke fasilitas utama, menjauh dari bos bertopeng yang terus memburunya. Hwang Junho menyadari kalau dirinya berada dalam masalah. Hwang Junho menelepon kepala polisinya, memintanya untuk melacak sinyal handphonenya dan tiba di pulau dengan seluruh regu kepolisian. Tapi sayangnya Hwang Junho mengalami masalah saat bos bertopeng dan para anak buahnya menyudutkannya di tepi tebing. Di tepi tebing itu, Hwang Junho bertahan dan menembak bos bertopeng. Dan saat bos bertopeng membuka topengnya, Hwang Junho terkejut karena bos bertopeng itu adalah Hwang In-ho. Hwang Junho mengira kalau saudaranya itu telah dicuci otaknya. Tapi Hwang In-ho masih mengingat dan ingin Hwang Junho bergabung bersamanya. Hwang Junho sebagai polisi jelaslah menolak ajakan kakaknya. Akhirnya Hwang In-ho menembak Hwang Junho guys, jatuh ke laut. Apakah Hwang Junho mati? Di tempat peristirahatan, ketiga finalis telah kembali dari permainan. Cho Sang-woo dan Song Gi-hun bertengkar, keadaan menjadi sangat tegang di antara mereka. Sampai salah satu penjaga datang dengan hadiah khusus untuk ketiga finalis. Hadiah pakaian ditambah dengan makanan mewah. Lalu ketiganya duduk di meja segitiga yang saling berhadapan. Setelah mereka makan, masing-masing dari mereka diberikan sebuah pisau kecil guys. Malamnya mereka tidak tidur dan menjaga diri sendiri. Song Gi-hun mendekati Kang Sang-byok, memutuskan untuk duduk di sampingnya dan berjanji untuk mengalahkan Cho Sang-woo dan membagi uang secara adil dengan Kang Sa-byok. Song Gi-hun dan Kang Sa-byok berbicara tentang kehidupan mereka dan keinginan mereka. Lalu Song Gi-hun melihat Cho Sang-woo tertidur. Song Gi-hun berjalan diam-diam mendekati Cho Sang-woo dan berniat untuk membunuh teman lamanya itu guys. Tetapi Song Gi-hun memutuskan untuk tidak melakukannya, menyerahkan nasib mereka ke arena permainan. Saat Song Gi-hun berbalik, dia melihat Kang Sa-byok kesakitan. Kang Sa-byok berdarah deras dari perut dan telah menyembunyikannya selama ini. Namun sekarang Kang Sa-byok melemah dengan cepat. Song Gi-hun kebingungan dan mencari penjaga untuk meminta pertolongan. Pada saat Song Gi-hun mencoba untuk mendapatkan bantuan dari para penjaga, Cho Sang-woo telah bergerak dan membunuh gadis itu secepat kilat. Song Gi-hun sedih dan marah, ingin membunuh Cho Sang-woo, tapi penjaga bertopeng mencegahnya.
Akhirnya final ini akan dimulai dengan melihat aturan permainan Squid yang dimainkan sebagai anak-anak. Dua pesaing tersisa untuk tantangan terakhir ini adalah Cho Sang-woo dan Song Gi-hun. Mereka akan bermain cumi-cumi dan masing-masing akan berada di sisi penyerangan atau pertahanan yang berlawanan. Song Gi-hun memilih menyerang. Penjaga bertopeng berlogo bundar menjelaskan permainan cumi-cumi. Peraturannya adalah penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, berlari melewati pertahanan, dan menginjak kepala cumi-cumi untuk menang. Sedangkan penjaga harus mendorong penyerang keluar dari gambar untuk menang. Jika terjadi sesuatu pada salah satu dari kalian, tidak bisa terus bermain. Tidak bisa terus bermain berarti mati. Orang bertahan yang akan menang. Dengan para VIP menonton dari atas dengan penuh minat, bos bertopeng menambahkan narasi tambahan, menegaskan bahwa game ini adalah permainan fisik. Jadi semua jenis kontak fisik diperbolehkan guys. Song Gi-hun berpura-pura membetulkan tali sepatunya dan mengambil pasir. Permainan dimulai dengan Song Gi-hun yang melompat dengan satu kaki sampai melewati gambar leher cumi-cumi itu guys. Song Gi-hun dan Cho Sang-woo berhadapan. Cho Sang-woo membawa pisau ingin membunuh Song Gi-hun, tapi Song Gi-hun melepaskan pasir dari tangannya. Saat hujan turun, Song Gi-hun mengeluarkan pisaunya, mereka berdua bertarung. Song Gi-hun berhasil membuat Cho Sang-woo melepaskan pisaunya dan membuang pisaunya. Tapi Cho Sang-woo berusaha untuk bertarung dan berusaha untuk menjatuhkan pisau milik Song Gi-hun guys. Pisau terlepas dari tangan Song Gi-hun guys, dan mereka saling baku hantam. Cho Sang-woo mendorong Song Gi-hun, tapi Song Gi-hun berhasil melepaskan diri dengan beradu kepala. Mereka saling memukul. Cho Sang-woo menjerat leher Song Gi-hun dengan jasnya, tapi Song Gi-hun berhasil melepaskan diri dan kembali memukuli Cho Sang-woo. Song Gi-hun memukuli Cho Sang-woo, tapi Cho Sang-woo berhasil mengambil pisau dan menusuk Song Gi-hun beberapa kali. Song Gi-hun memukul balik dan kesakitan karena tusukan pisau itu. Cho Sang-woo menendang Song Gi-hun guys. Song Gi-hun yang terkapar di tanah akan dihujam pisau oleh Cho Sang-woo. Tapi Song Gi-hun sekuat tenaga menahan pisau itu dan menggigit kaki Cho Sang-woo. Cho Sang-woo mundur kesakitan dan Song Gi-hun terus memukulinya. Lalu dengan menggunakan pisau yang tertancap di tangannya, Song Gi-hun menariknya keluar dan tampaknya akan menikam Cho Sang-woo. Tetapi Song Gi-hun memutuskan untuk tidak melakukannya guys. Pisau itu hanya tertancap di tanah di sebelah Cho Sang-woo. Song Gi-hun membiarkan Cho Sang-woo itu hidup. Sementara Song Gi-hun berjalan ke garis finish, penjaga bertopeng akan menembak Cho Sang-woo yang telah kalah. Tapi Song Gi-hun menghentikan langkahnya. Sebagai gantinya, Song Gi-hun memutuskan untuk memberlakukan aturan ketiga dan mengakhiri permainan di sini, guys. Dengan melakukan itu, ini berarti Song Gi-hun menyerahkan hadiah uang sepenuhnya tetapi menyelamatkan temannya. Para anggota VIP terkejut dengan keputusan pemain nomor 456. Tapi Cho Sang-woo menikam dirinya sendiri di leher dan menyuruh Song Gi-hun untuk membantu ibunya sebelum Cho Sang-woo meninggal. Song Gi-hun menang secara dramatis, guys. Menjadikan sekali. Setelah permainan berakhir, Song Gi-hun matanya ditutup dan dia duduk di limusin dengan bos bertopeng. Bos bertopeng menyebutkan bagaimana permainan ini mirip dengan bertaruh pada pacuan kuda. Sebelum akhirnya membius Song Gi-hun dan mendorongnya ke jalan. Dan di dalam mulutnya Song Gi-hun sudah ada kartu ATM-nya guys. Song Gi-hun menggunakan kartu di dalam terminal dan memeriksa saldonya. Dengan nomor PIN-nya 0456, Song Gi-hun mengecek dengan menarik 10.000 won. Dan memang benar, saldo akhirnya tercatat 48 juta dolar. Song Gi-hun kembali pulang. Tapi di jalan bertemu dengan ibunya Cho Sang-woo. Dan Song Gi-hun hanya diam saja. Song Gi-hun kembali ke rumahnya tapi menemukan ibunya sudah tergeletak di lantai. Ternyata sudah meninggal guys. 1 tahun kemudian, ternyata penampilan Song Gi-hun benar-benar tidak terawat dan terlihat putus asa guys, sampai dirinya dipanggil untuk menemui manajer bank. Manajer bank itu membicarakan uangnya Song Gi-hun yang berada di banknya dan berada di tabungan biasa. Jadi hampir tidak ada bunga di jenis tabungan itu. Jadi manajer bank ingin membantu menyediakan konsultasi khusus untuk pelanggan VIP seperti Song Gi-hun.
Song Gi-hun belum menyentuh uang itu sejak memenangkannya. Dan sebagai gantinya, Song Gi-hun hanya meminta manajer bank 10.000 won. Duduk termenung di pinggir sungai sambil menenggak minuman keras, Song Gi-hun didekati oleh nenek-nenek penjual bunga yang memohon agar mawarnya dibeli. Akhirnya, uang 10.000 won itu Song Gi-hun gunakan untuk membeli mawar. Tapi ada yang menempel pada mawar itu, sebuah amplop hitam dengan pita merah. Setelah dibuka, Song Gi-hun terkejut dengan isinya. Kartu nama dengan logo kotak segitiga bundar. Dan di baliknya ada tulisan 24 Desember pukul 11.30 malam, Sky Building lantai 7, dan pengirimnya adalah Ganbumu. Song Gi-hun tiba di apartemen mewah itu tepat waktu, di mana dia menemukan kebenaran bahwa kakek Oh Il-nam masih hidup. Song Gi-hun benar-benar terkejut guys, tidak dapat percaya bahwa pria tua itu masih hidup. Tapi kebenaran lain yang mengejutkan adalah bahwa kakek Oh Il-nam sebenarnya adalah bagian dari semua ini dan membantu mengatur jalannya permainan. Kakek Oh Il-nam memanggil Song Gi-hun karena Oh Il-nam menyadari kalau Song Gi-hun belum menyentuh uang yang dimenangkannya. Oh Il-nam menanyai Song Gi-hun dan percaya Song Gi-hun sangat menderita karena rasa bersalah, karena semua orang yang telah kehilangan nyawa mereka dalam permainan. Oh Il-nam menceritakan permainan ini hanya untuk bersenang-senang saja. Oh Il-nam dan sejumlah teman-teman kayanya berkumpul dan memutuskan untuk menemukan cara yang lebih produktif dalam membelanjakan uang mereka guys. Karena terlalu kebanyakan uang, mereka semua menyiapkan rangkaian permainan ini. Para VIP sebenarnya adalah mereka yang bertanggung jawab atas permainan ini guys. Mempertaruhkan uang pada orang-orang seperti bermain pacuan kuda. Song Gi-hun semakin marah dengan pernyataan itu. Tetapi Oh Il-nam dengan cepat mengingatkan Song Gi-hun bahwa 93% orang-orang itu bersedia menandatangani kontrak mereka lagi. Tahu persis apa yang akan mereka dapatkan dari game-game ini. Dan mengenai penyakit tumor yang diderita oleh Oh Il-nam adalah benar, karena dia tidak mau hanya duduk, menonton, dan sekarat. Dan Oh Il-nam memutuskan untuk ikut ke dalam pertandingan guys. Dan karena bermain dengan Song Gi-hun sangat menyenangkan, Oh Il-nam membiarkan Song Gi-hun hidup di permainan kelereng. Satu kilas balik lebih lanjut juga menunjukkan bahwa Oh Il-nam juga dikenal sebagai tuan rumah dari permainan ini, yang menjelaskan mengapa bos bertopeng mengambil alih saat tuan rumah tidak ada. Dan berdasarkan arsip yang telah diselidiki Hwang Junho, bahwa Squid Game sudah dimulai pada awal tahun 90-an. Sejak itu selalu ada satu pemenang dan sepertinya pemenang itu bisa menjadi anggota staf boneka seperti bos bertopeng atau frontman. Atau tiba-tiba ikut kembali ke dalam permainan dengan satu atau lain cara. Saat jam berdentang tengah malam, Oh Il-nam meninggal. Kali ini benar-benar meninggal guys. Song Gi-hun yang akhirnya telah mengetahui kebenaran dan asal-usul tentang permainan, dia mengalami transformasi drastis. Song Gi-hun memotong rambutnya dan mengecat rambutnya menjadi merah. Berangkat untuk membantu Kang Chol, saudara laki-lakinya Kang Sabyek, Song Gi-hun membawa Kang Chol ke ibunya Cho Sang-woo dan memintanya untuk menjaganya. Dan saat Song Gi-hun berjalan pergi, ibunya Cho Sang-woo membuka koper dan terkejut karena berisi penuh dengan uang tunai dengan catatan yang tertulis di dalam koper. Dalam perjalanan ke bandara, tepatnya masih di sekitar stasiun kereta, setelah menelpon anaknya yaitu Song Ga-young, Song Gi-hun memperhatikan seseorang dengan jas hitam yang sama saat bertemu dengannya dulu dan sedang bermain dakjil di luar, bertukar tamparan dengan uang. Song Gi-hun yang sedang mencari tahu tentang Squid Game langsung menuju melintasi platform tetapi tidak menemukan pria berjas hitam itu guys. Pria itu sudah naik ke dalam kereta. Dengan segera, Song Gi-hun mengambil paksa kartu nama dan menyarankan agar orang itu tidak mengikuti permainan gila ini. Di bandara, Song Gi-hun menelepon kartu nama itu dan berjanji bahwa dia akan membayar apa yang terjadi padanya dan yang lainnya. Tidak jadi berangkat untuk menjenguk anaknya di Amerika, Song Gi-hun berbalik dan berjalan pergi, bertekad untuk melawan dan mengakhiri Squid Game untuk selamanya. Hal yang menjadi pertanyaan Mimin, mengapa Hwan In-ho atau bos bertopeng menembak saudaranya saat di pulau? Dan bagaimana dia terpengaruh oleh ini? Apakah Hwang Junho benar-benar mati? Dan suatu hal yang menunjukkan bahwa ada beberapa hal baik yang tersisa dalam kemanusiaan di dalam permainan ini.
terutama mengingat cara Song Gi-hun membantu kakek Oh Il-nam dalam permainan. Lalu pengungkapan bahwa Oh Il-nam masih hidup. Dan sebenarnya Oh Il-nam adalah salah satu pemain kunci di balik semua yang terjadi dalam permainan ini. Benar-benar pukulan telak yang mengejutkan penonton, dan benar-benar pergantian kejadian yang tidak terduga. Gila guys, dramanya memang keren banget. Walaupun kakek Oh Il-nam akhirnya dinyatakan benar-benar mati. Oke guys, kalau begitu Mimin menebak saja ya. Karena Hwang In-ho masih ada, jadi sutradara Hwang tidak menutup kemungkinan adanya season 2. Mengingat Squid Game menduduki nomor 1 di platform Netflix di berbagai negara. Selain faktor tersebut, kemunculan nama Jennie Blackpink di akhir kredit film Squid Game menjadi sorotan terutama bagi para Blinks, sebutan fans Blackpink. Apakah ini pertanda bahwa Jennie Blackpink akan bermain di Squid Game season yang kedua? Kita tunggu saja. Oke guys, terima kasih sudah nongkrongin alur cerita film Squid Game di channel Rev1 Entertainment ini sampai tamat. Beri komentar kamu dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya. Bye-bye.